Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikomang Sri Kartiniasih. Kali ini saya akan membahas materi kelas 4 bab 7 mengenai bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik A, aku dan kebutuhanku. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan. Misalnya, kebutuhan paling mendasar adalah makan dan tempat tinggal. Namun, setiap orang juga memiliki kebutuhan lain yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhan tersebut? Ayo kita simak materi berikut ini. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Tio? Dia merasa lapar karena dia lupa sarapan. Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan? Ya, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minum untuk menghilangkan rasa haus. Itu dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kedua, kebutuhan sekunder, dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya seperti pangan berupa makanan, sandang berupa pakaian, dan papan berupa rumah ataupun tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh dari kebutuhan sekunder dapat berupa komputer, handphone, AC, televisi, dan lainnya. Yang ketiga ada kebutuhan tersier, di mana kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Contohnya dapat berupa membeli perhiasan, mobil mewah, dan juga kapal pribadi. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer, namun untuk orang lain bisa saja menjadi kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan tersier. Ada juga laptop akan menjadi kebutuhan primer bagi seorang penulis. Alat olahraga akan menjadi sebuah kebutuhan primer bagi seorang atlet. Dan alat musik akan menjadi kebutuhan primer bagi seorang musisi. Maka dari itu, kita harus mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan. Berikut ada kebutuhan berdasarkan waktunya. Yang pertama, kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Yang kedua, kebutuhan mendesak, yaitu kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak terpenuhi. Yang ketiga, ada kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebab sifatnya yang tidak mendesak. Kebutuhan ini dapat direncanakan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tabel prioritas yang ada di gambar. Kuadran pertama itu menunjukkan kebutuhan yang penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Kuadran yang kedua yaitu kebutuhan yang penting namun kurang mendesak untuk dipenuhi. Yang ketiga, kebutuhan yang kurang penting dan mendesak untuk dipenuhi. Dan yang keempat, kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak untuk dipenuhi. Berikut ada contoh tabel prioritas untuk murid sekolah dasar. Ada kebutuhan penting dan mendesak dapat berupa makan, buku pelajaran, atau membayar iuran, atau bagi kalian yang menggunakan transportasi, pastinya kalian harus memerlukan ongkos transportasi. Yang kedua yaitu kebutuhan penting namun tidak mendesak, contohnya ada liburan, berekreasi, dan bermain. Itu penting namun tidak mendesak. Yang ketiga yaitu kebutuhan tidak penting dan mendesak. Contohnya, kuota internet kalian habis dan kalian ada tugas yang berhubungan dengan internet, maka kalian harus membeli kuota internet terlebih dahulu. Itu merupakan kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya ada membeli HP baru jika HP kalian rusak. Selanjutnya ada kebutuhan tidak penting dan juga tidak mendesak bagi anak SD. Mungkin contohnya dapat berupa membeli alat make up,
membeli HP baru padahal HP lama masih bagus dan bisa digunakan. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa dan terima kasih.